وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلى التابعين والتابعين والسادة الصوفيات المحققين وأولياء الأجمعين ثم إلى أرواح وأوالي المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات. المؤلف رحمه الله تعالى نفع الله بعلومه وأسراره وكراماته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح علينا أبواب الخيرات وفتوح العارفين وارزقنا السلامة والصحة والعافية وحسن الخاتمة وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsada man istafahum min ibadihi li ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma bisababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Summa alabasal amilina bihi hila al-jalali wa takrim wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam wa tanqani'u bihim junnatuz zulam yada'u ila sabilil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihil faizina min suhbati wa asba'ihil maqamil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Qala sayyiduna al-imam al-arif billah al-Aidarus bin Umar bin Aidarus al-Habsi rahimahullahu wa nafa'allahu bih. Fa'lam, ketahuilah olehmu, ilmu adalah wal aslus sadati fid dunya wal akhirah. Kata Sayyiduna al-Imam al-Arif billah al-Aidarus bin Umar bin Aidarus al-Habsi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ilmu dia adalah wal aslus sadati fid dunya wal akhirah. Ilmu adalah asal mula-mula modal kita sadati fid dunya wal akhirah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya, kata Imam Aidarus ini, orang yang tidak ada ilmu, baik dia hidup di dunia ataupun nanti di akhirat, dia tidak mendapat kebahagiaan. Nah, kalaupun kita di dunia ada punya ilmu walaupun kada banyak, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan daripada ilmu itu. Apalagi di akhirat lah, jangan sekali-kali kita tidak memiliki ilmu. Begitulah pentingnya ilmu, karena ilmu itu asal mula-mula lah modal kita, bekal bawaan menjalani hidup di dunia
dan di akhirat. Nabi Sulaiman lah ditawari mula-mula kerajaan wa minal mulki, tapi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman banyak ilmu, paham, nah maka dikarunia Allah kerajaan. Jadi kerajaan itu bertambah kaya, bertambah lama dimiliki oleh Nabi Sulaiman karena dibekali ilmu tadi. Bagaimanapun kita kayanya lah tanpa ilmu, nah maka kaya tadi mungkin tidak akan berjalan lama. Kalau berjalan lama kada selamat tanpa ilmu. Nah, apalagi kita nang kada memiliki apa-apa inilah, sangat perlu betul ilmu itu. Masih kita ada umur, masih ada kesehatan, mari kita menuntut. Wan nazaru ila wajhillahil karim, dan pandanglah atau lihatlah kepada wajah Allah yang maha mulia. Kalau kita kada berilmu, macam mana kita hendak makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Wa mujawaratuhu haqqul adamiyus as-sa'adatul abadiyatul ukhrawiyah, dan tertibnya pada hak kita anak Adam adalah saadah kebahagiaan yang abadi dan di akhirat, mesti kita punya ilmu. Tanpa kita kada berilmu lah, bagi kita hak anak Adam, anak bahagia hidup di dunia, berilmu. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, man arada dunya fa'alaihi bil ilmu wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu. Siapa yang hendak bahagia di dunia mesti berilmu, hendak bahagia di akhirat berilmu. Demikian juga fi jannatin naim, di dalam surga. Walaupun sama masuk surga, tapi kada sama punya ilmu. Nah, berbeda kita di dalam surga. Jadi ilmu tadilah yang menentukan, yang membedakan nasib kita di dunia dan di akhirat. Kita bisa melihat lah dengan saksi-saksi yang nyata orang-orang yang berilmu, khususnya ilmu agama lah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Wa abdalul asya ma huwa wasilatun ilaiha. Kata Habib Abdullah Al-Aidarus, seabdal-abdalnya sesuatu ialah barang yang menyampaikan sesuatu itu kepadanya itu dengan ilmu. Nah, kita barangkali hidup di dunia nih, apa yang kita cari? Penghabisannya apa yang kita cari? Kira-kira lah kada sama. Nah, menyampaikan kepada sesuatu yang kita tuntut di dunia ini, di dunia inilah yang paling abdal adalah bekalnya ilmu. Jadi sesuatu apa aja yang kita harapkan, yang kita inginkan, kalau kita kada berilmu, kada wasilah, pasti kada sampai kepada itu. Kena jadi presiden bermimpi, kita kada berilmu. Nah, jadi tuan guru bermimpi, kada berilmu, tapi berilmu kada bermimpi. Barangkali kada tahun ini, tahun akan datang. Nah, itu modalnya. Bisa abdal-abdalnya sesuatu tujuan, menyampaikan kepada tujuan itu adalah ilmu. Pada hari ini, saya kadang baca kitab Darus Samin. Nah, selang-seling membaca kitab yang minggu kemarin, Minhajus Sa'awi. Wala yuwasalu ila zalik illa bila ilmi wal amal, dan tidak akan sampai kepada demikian yang abdal sesuatu tadi kecuali modalnya punya ilmu dan amal. Kalaupun ada ilmu kada beramal,
kada sampai juga kita fi jannatin naim ke dalam surga tadi. Andai pun sampai terlambat. Nah, tapi dengan ada ilmu tadi, insyaallah yuwasalu ila dzalik, sampai kita dengan modal bakal ilmi wal amal tadi. Tapi orang nama nuntut ilmu lah beruntung karena orang nama nuntut ilmu kada diamalkan kada apa-apa juga. Karena sudah dapatnya keberkahan daripada ilmu. Lebih rugi lagi orang yang kada mau nuntut ilmu macam mana nama amalkan. Nah, kalau kita nuntut kada bisa mengamalkan semuanya, mungkin sebagian itu sudah mulia. Mungkin satu saat kita bisa naruh kehabisan kita. Wala yuwasalu ila amali illa bil ilmi, dan tidak akan sampai amal apa saja illa kecuali modalnya dengan ilmu. Anak sembahyang sempurna sebelah terima Allah Ta'ala modalnya ilmu. Anak berpuasa supaya puasanya diterima Allah modal dan ilmu. Enggak ada berilmu kamin fiatin min siyamihi illa zi wal atas. Nah, berapa banyak orang yang puasa aja Rasulullah kada dapat apa-apa, haus lapar aja. Kenapa? Karena kada berilmu. Nah, kada menjaga nang menghilangkan pahala puasa. Nah, tahunya hilang pahala puasa itu ada ilmunya. Nah, demikian apa lagi naik haji. Untuk mendapatkan haji mabrur itu tentu dengan ilmu. Apalagi bikaifiyatil amal. Cara kita beramal. Baik itu amal wajib, amal sunat, amal yang harus, modalnya supaya paham beramal itu mesti ada ilmu. Pakana lahum, maka bagaimanalah bagi mereka orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Pakana lahum radhiyallahu anhum, maka adalah mereka meridai Allah daripadanya. Minal ilmi, orang yang menuntut ilmu itu kidhul umla, dia mendapatkan keberuntungan yang tinggi. Wal maqamul bazihul a'la, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kama ya'rifu, nah sebagaimana berkata mereka para habaib ini di dalam perkataan mereka tadi. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wa ahlihi wa fi fadli ta'allum. Kita membicarakan pada bab yang pertama lah mulianya orang yang punya ilmu atau orang yang menuntut ilmu, wa zu'umul bahil, dan celanya orang yang bahil yang tidak memiliki ilmu. I'lam anal ilma, ketahuilah olehmu hai ghalib orang yang menuntut ilmu, anal ilma bahwasanya ilmu itu ai, artinya ta'allamahu wa ta'limah. Ilmu itu adalah untuk mengetahui, dan ilmu itu wa ta'limah, untuk mengetahui segala amal-amal kita. Sahnya lah, sehatnya, selamatnya amal kita itu tentu dengan ilmu. Kemudian mulianya dengan ilmu. Demikian juga arfa'u, ketinggiannya amal kita itu mudahnya mengetahui dengan ilmu. Nah, bagaimana orang yang jahil, dia kada tahu amalnya itu apakah selamat, apakah diterima, apakah baik, apakah sah, apalagi arfa'u, apakah dia tinggi diangkat Allah. Dan orang yang punya ilmu itu wa abdalu min sairil amal. Nah, seabdal-abdalnya dari sebanyak-banyaknya amal. Biar kita sedikit kada banyak amal tapi ada berilmu.
lebih mulia orang nang berilmu daripada banyak amal tapi kada berilmu. Kenapa demikian? Wa afdalu min sairil amal tadi allati yutaqarrabu biha ilallahi ta'ala. Nah, karena dengan beramal dan punya ilmu itu biha ilallahi ta'ala, dia bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tahu beramal aja nggak bisa ada ilmu, kada akan sampai kepada Allah ta'ala atau kada makrifat. Nah, orang yang berilmu kada lawasnya beramal, apalagi banyak ilmunya, dia sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah, sampai makrifat kepada Allah ta'ala. Maka itu seabdal-abdalnya dari sebanyak-banyaknya amal adalah modalnya ilmu. Li'adilatin aksara mi ayyuh sara antuh sara. Nah, karena ilmu itu adalah dalalah atau petunjuk kebanyakan min antuh sara, dari orang yang menghimpunkan amal. Nang amal nang apa aja kada akan banyak bisa kada mau tahimpun nang wajib nang sunat kecuali modalnya ilmu. Nah, kita dibawahi beramal ini, bawa amal ini, tapi kita kada paham macam mana. Wa ashara, dan orang yang masyhur itu nang dikenal orang al-alim, al-arif billah, kiai ini, tuan guru ini, habib ini, nang mereka masyhur itu karena banyak ilmu. Nah, karena kita kada berilmu, kita kada masyhur. Masyhurnya barangkali hanya di kalangan tempat diam kita aja. Bayangkan kayak guru sekumpul ya, kada ada orang kada tahu di mana-mana. Apa bikin dia masyhur? Nah, hanya dia bidanya banyak ilmu daripada kita. Min antus kira, nah, dari orang yang diceritakan atau dikisahkan itu. Qala Allah azza wa jalla man min qail karim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman daripada orang yang berkata yang karim, yang mulia. Dalam Quran Tuhan berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Hafal kita beratahan bulan wirid Ali Imran ayat 18. Artinya bada'a subhana bi nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini la memuji atau subhana maha suci dengan dirinya, wasanna bi malaikati, lalu Allah memuji malaikat-malaikatnya. Yang ketiga wasalasa bi ahlil ilmi, Allah memuji juga dalam ayat ini orang yang tergolong ahli ilmu. Kalau artinya syahidallahu annahu la ilaha illa, bersaksi kita bahwa Allah annahu ilalah Tuhan, la ilaha tiada Tuhan illahu kecuali dia Allah, wal malaikatu dan malaikat, wa ulul ilmi dan orang yang memiliki ilmu, qaiman bil qisti, dia mendirikan sembahyang, la ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan kecuali dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Tuhan memulai ayat ini bada'a subhanahu bi nafsi, memuji dirinya, wasanna bi malaikati, dan juga memuji malaikat-malaikatnya. Yang ketiga dipuji Allah bi ahlil ilmi, orang yang punya ilmu. Kenapa demikian? Waqaffahum bidzalika syarafan wa fahran. Karena tiga ini Allah mencukupkan mereka dengan demikian itu kemuliaan, wa fakhran, dan kemasyhuran.
Orang bisa masyhur karena berilmu. Malaikat dipuji Allah karena dia mulia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu nyatalah dia mulia. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat atau Allah meninggikan allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum di antara kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Tapi orang yang beriman itu bisa beriman sedikit banyak, tentu dia dulu berilmu. Kalau dia sudah beriman, insya Allah memiliki ilmu. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang berilmu itu yarfa'illah, Allah angkat derajatnya beberapa darajat. Wa qala Allah jalla wa ala, sebagaimana lagi firman Allah jalla wa ala, qul hal yastawil ladzi ya'malu wal ladzi la ya'lamun. Az-Zumar ayat 19. Adakah sama orang yang punya ilmu dan wallazi la ya'lamu, orang yang tidak memiliki ilmu? Tafsirnya artinya annahum la yastuna abada, bahwasanya mereka itu tidak akan sama selama-lamanya. Orang yang berilmu dan kada berilmu, baik di dunia apalagi di akhirat. La fid dunia wala fil akhirah, baik dia di dunia wala fil akhirah, apalagi di akhirat. La yastuna abada, tidak akan sama. Nah, maksudnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Walakinna yufaddalullahu min may ya'malu may ya'lamu ala ma la ya'lamu bidarajatin katsira, tetapi Allah melebihkan fadilahnya daripada orang yang punya ilmu ala ma la ya'lamu bidarajatil katsira, atas orang yang tidak punya ilmu dengan beberapa derajat yang banyak. Orang bakal berilmu, nah diberi Allah kekayaan. Dengan ilmu tadi Allah beri dia al-arif billah, bisa. Dengan berilmu tadi diangkat Allah, ini bisa. Tapi mengkada berilmu mustahil lah jadi ini jadi itu, ada yang jadi. Nah, maka itu layastuna abada, tidak akan sama selama-lamanya orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Fahayata antah sulal marus masawatu bainal ulama il amilin. Nah, maka bagaimanakah bahwasanya hasil musawamatu, sama di antara ulama yang mengamalkan ilmunya, wa ghairihim minal jahilin, dan mereka nang orang-orang jahil. Antara alim ulama adalah sama dengan mereka nang jahil, ada sama antara bumi dan langit. Walakinna yarfa'ullahu ahlal ilmi alaman bisiwahim bidarajatin kasirah, tetapi Allah Ta'ala meninggikan kedudukannya orang punya ilmu, ahli ilmu itu, alaman siwahum, atas selain mereka, dengan derajat yang banyak. Seperti paman Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas meridai Allah daripada keduanya. Nah, di Taif itu kan ada Abdullah bin Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas. Derajat Abdullah bin Abbas tinggi. Kalau kada ada makam Abdullah bin Abbas di Taif itu, mungkin orang kada ziarah ke Taif. Taif itu dulu satu kota yang miskin lah, tapi daerahnya tanah dingin, tanahnya subur. Nah, cuma yang mengangkat penduduk Taif ada
salah satu sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas bermakam di situ. Nah, ini perkataan Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, yarfa'ullahul ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minina bi sab'ati darajah. Mengangkat Allah Ta'ala para ulama. Al ulama adalah orang yang berilmu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala sairil mu'minin, atas kebanyakan daripada orang-orang yang beriman. Nah, kita ini orang beriman aja tapi kada ulama. Nah, ulama warasatul anbiya. Bisa mi'atin darajah, dengan 700 derajat bedanya. Nah, maka itu al ulama bisa dia memberi syafaat pertolongan dengan 700 orang beriman. Satu ini aja. Tingginya derajatlah. Yang mana kata Ibnu Abbas, ma baina darajatain maisyaratu bi khamsimatin am. Nah, satu derajat itu lah, barang antara dua derajat itu perjalanan kira-kira bihamsi mi'atin am 500 tahun. Sedangkan ini 700 derajat. 2 derajat aja jauhnya, tingginya Allah mengangkat derajat itu tadi 700 derajat. Nah, satangan 2 derajat perjalanan jauhnya 500 tahun. Jadi sangat tinggi, man. Qultu, berkata aku, kata Habib Abdullah, wazalika, karena demikian itulah, li'annal ilma, bahwasanya ilmu itu asasul ibadat. Ilmu itu adalah dasarnya ibadat. Orang yang kada berilmu lah beribadat bisa kada terima Allah. Nah, bisa kada sah. Kenapa? Karena kada berilmu. Ilmu itu dia imam daripada amal atau ibadah kita. Dan ilmu itu waman ba'ul khairat. Nah, ilmu itulah yang mengikuti kebaikan. Nah, dengan ilmu itulah kita memperoleh kebaikan. Kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan yang wajib, kebaikan yang sunat, kebaikan ini, hak-hak anak Adam, ada berilmu. Nah, maka ada berilmu, macam mana kita memperoleh kebaikan? Kama anna, sebagaimana bahwasanya orang jahil, kata Habib Abdullah, ra'su kullasyad, dia adalah pula pangkal daripada kejahatan. Nah, orang yang jahil sudah jahil karena kada berilmu, maka dia itulah pangkal daripada kejahatan. Perbuat ini, makan ini, gawi ini karena kada berilmu. Nah, maka itulah asal daripada kejahatan. Wa aslu jami'al baliyat, dan orang yang jahil itu asal daripada sekalian bala atau musibah. Ini kada tahu di bala dunia, bala akhirat. Nah, karena beda ilmu. Qala Sayyiduna al-Habib al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu bih. Berkata Sayyiduna al-Habib al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih. Kata Imam Habib Abdullah, al-jahlu aslu kullasyar. Orang yang jahil kada berilmu itu adalah asal daripada tiap-tiap kejahatan. Wa man sa'kulladhar, dan menempati tiap-tiap kemudaratan. Jadi kada ada lain mudarat dunia, mudarat akhirat kecuali kada berilmu. Nah, supaya kita kada tertimpa darurat dunia, darurat akhirat. Nah, maka kita menuntut ilmu. Kada ada terlambat le Bapak Ibu. Nah, kada tahu Tuhan masih kawa berjalan, masih ada umur. Kada kawa berjalan macam mana menambang ke sini atau minta antar anak, minta antar cucu, ada lawas juga ting bisa hadir.
Ada masih kasih ini di mana tempat orang belajar lah. Nah, tuh. Wa huwa wa ahlu dakhiluna fi umum qaulihi, dan dianya adalah ahli keluarganya orang yang termasuk mereka di dalam orang awam. Nah, orang nan jahil. Orang jahil itu pangkatnya kada lain kecuali awam. Nah, kita mesti keluar dari pangkat orang awam. Nah, mengeluarkan pangkat kita daripada kedudukan awam yaitu ada ilmu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini adalah dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula barang yang ada di dalam dunia. Illa zikrallah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Nah, kecuali orang yang zikrillah dan wa malahu, dan orang-orang yang mengikuti zikrillah, atau orang alim yang mengajarkan ilmunya, au muta'aliman, atau orang yang menuntut ilmu. Selain daripada itu, mal'unun di dunia ini dilaknat, dan nang apa aja isi di dunia ini dilaknat. Nah, supaya kita jangan di dunia ini karena laknat, semuanya di dunia ini dilaknat Allah, kecuali zikrillah, orang yang zikir kepada Allah. Itu ada perkataan ulama, tidak ada satu musibah di dunia ini yang paling besar dari sekian banyak musibah terkecuali lisan seseorang yang tidak bisa zikrillah. Banyak orang yang cukup harta, banyak orang yang punya kedudukan pangkat tinggi, tapi waktu tuh bilang kadada, apalagi zikrillah. Itu hakikatnya adalah musibah yang sangat besar. Kita ini walaupun hidup seadanya lah, sesederhana, ibaratnya itu kita menghabiskan waktu aja lagi di hari senja menunggu panggilan Allah. Nah, tapi kita masih bebas zikrillah, kawah aja zikrillah. Kalaupun kita hadir ke sini sejam 2 jam, kadang menghalang kita dengan pekerjaan, kadang menghalang kita dengan yang lain-lainnya. Nah, bayangkan orang yang diberi Allah kelebihan, tapi kada bisa zikrillah. Nah, sedangkan dunia ini tadi dia Nabi mal'unun dilaknat. Bagaimana kata pengarang Habib ini, pengarang kitab ini, Habib Simit bin Zain, orang Madinah, dunia ini ujar Sidin adalah sisa-sisa daripada reruntuhan. Nah, sisa-sisa, kita pahamlah arti sisa-sisa itu bekas-bekas daripada reruntuhan. Maka kata Habib Zain, alangkah ruginya orang yang mencintai bekas sisa reruntuhan tadi. Nah, nangaran bekas tuh kada pakai lama, kainanya runtuh pulang. Nah, ini dunia kan kada kacang lama. Semuanya dilaknat di dunia ini, dan isi-isinya wa ma fiha mal'unun dilaknat Allah, kecuali orang yang zikrillah. Mana lagi nang kada dilaknat Allah? Aliman, orang alim nang mengajarkan ilmu. Nah, Bapak Ibu mungkin kada kawa mengajarkan ilmu. Inilah, mengajarkan Quran kawa aja. Misalnya lah, karena Quran toh kada mesti menterjemah ini, mun bisa menterjemah bagus lagi. Nah, mengajarkan membaca aja diam. Sudah orang aliman. Nah, tidak bisa mengajarkan membaca seperti ini, mengajari muta'aliman, belajar. Nah, sama derajatnya. Sebagaimana perkataan Rasulullah, ujar Nabi, sayugianya kita orang Islam, orang beriman ini, jangan kada bisa, khususnya lelaki lah, jangan kada bisa, jangan kada pandai
Pertama jadi muazin, nah, tukang azan. Karena ya Rasulullah, orang yang azan seperti Bilal bin Rabah itu besar pahalanya daripada menjadi imam. Karena dia mengabarkan waktu sembahyang sudah masuk dan mengingatkan orang untuk sembahyang ingat dengan Allah. Pahalanya sama dengan pahala 1000 orang nabi. Nah, ganal kok seorang nabi, seorang nabi aja pun banyak amal ibadahnya daripada kita, apalagi 1000 nabi. Sekali azan, kada bisa ajan ujar nabi orang beriman wal Islam itu jadi imam. Nah, mungkin ngalih lagi jadi imam. Tapi pahala orang jadi imam itu tak kurang sedikit daripada jadi muazin, jadi Bilal, sama dengan 1000 orang yang sidik. Sidik itu sifat nasul. Sidik artinya jujur. Kalau mencari orang pintar, wah ini nyaman. Mencari orang sidik, jujur itu ngalih. Nah, 1000 orang kumpulkan orang sidik. Kayak Abu Bakar Siddiq, kayak Tuan Guru Abdurrahman Siddiq. Nah, Siddiq bergelar itu Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyandang itu berat. Orang yang jujur al-amin. Nah, jadi imam 1000 dapat pahala orang kayak itu. Kada bisa aja Rasulullah, ya orang bisa kada bisa bang, kada bisa jadi imam. Usahakan sembahyang di saf yang pertama. Pahalanya sudah menyamai dengan pahala 2 orang tingkatan tadi. Asal jangan kada umpat sembahyang. Nah, ini masalahnya. Jadi sama ini tadi bandingannya. Dunia itu dilaknat, seluruh isinya dilaknat, kecuali orang zikrillah. Kayak kita nih, zikir, ingat Allah. Wa malahu, dan orang yang mengikuti. Karena kada seluruhnya bisa ahli zikir, tapi umpat jadi diam. Bergabung di sini nah. Sudah termasuk ahli zikir. Wa aliman, atau lagi ya Rasulullah jadi orang nama ajarkan ilmu, orang alim. Kada bisa menjadi orang nama ajar, muta'aliman, orang yang belajar. Wala hamsa, jangan jadi orang nang kalimah lah zikrullah kada, bergabung orang zikrullah kada, jadi kaalim kada, belajar kada, patahlik, maka binasalah nang kalimah tadi. Sebagaimana perkataan qala Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata Ali, la aduwan a'da minal jahil wal mar'atu aduwan ma jahilah. Tidak adalah sejahat-jahat musuh. 2 kali nih, a'da, sejahat-jahat musuh, minal jahilah, terkecuali orang yang jahil. Kalau orang nambah ilmu, walaupun ia musuh, lah bermusuhan kita, kada sejahil, tetap ada kasihannya. Tapi mun orang yang kada berilmu lalu dicancangnya kita. Nah, maka itu tidak ada sejahat-jahat musuh daripada orang yang jahil. Kemudian lagi wa mar'atu aduan ma jahilah, dan seorang musuh itu adalah seseorang yang jahil. Jadi orang yang jahil, khususnya kada berilmu, mudah benar jadi musuhan kita. Nah, maka hindarilah daripada kejahilan tadi, kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Wal jahilu waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sa'a ma'asa'am aba. Dan bermula orang yang jahil itu waqi'un menempati fi tarki ta'at, pada meninggalkan taat-taat kepada Allah Ta'ala. Sebab inya kada taat kepada Allah karena jahil. Tapi kalau orang nambah ilmu, walaupun kada banyak, insya Allah dia taat dengan perintah Allah. Walaupun kada tepat waktu ibarat sembahyang, tapi menggawi. Tapi mun orangnya jahil, lah kada berilmu, kada digawinya langsung. Nah, maka itunya meninggalkan tarki taat. Wa fi'lil ma'asi, dan gawiannya tuh maksiat, baulah dosa saja.
nya kada tahu akibat dosa tuh. Nah, tapi kalau orang kita berilmu, dia tahu akibat dosa itu. Sa'a bagaimana, aba. Nama milih mana kita? Aba enggan artinya. Fa innahu la yadri ayyu syai'in ta'atu allati amarahullah bi fi'liha. Maka sesungguhnya orang yang jahil itu la yadri, tidaklah dia memperdapat bagaimana akan sesuatu ketaatan tadi, allati amarahullah bi fi'liha, sedangkan dia Allah taala menyuruh memperbuat perintah Allah nang taat tadi, tapi nya jahil kada tahu. Ada dikisahkan di dalam kitabnya, nah bantah di mana aku baca itu ada dalam kitabnya. Ada di zaman bahari orang yang jahil lah, dia pergi ke pasar ilasok, melihat ke pasar tadi, karena kada berilmu, melihat orang berjual patung berhala, gambar berhala, gambar-gambar ini, ditukarnya lalu disimpannya di rumahnya, simpan di rumah tadi. Satu saat datang orang berilmu, kenapa pian maka bertukar patung-patung gambar berhala nih, ini haram hukumnya, walaupun manukar kada boleh diandang, malaikat kada masuk, kada ada keberkahan lagi rumah. Napa sebabnya manukar tadinya kada tahu. Nah jika kita tahu bapak menukar itu gambar-gambar berhala tuh, walaupun kada menyembah, sama kayak menyembah. Yaitu dikisahkan di dalam kitab Tazkiratul Nafsi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sidin kan bergelar Isa al-Masih. Isa al-Masih itu artinya orang berkelana, karena Nabi Isa itu hidupnya kada aman, dikejar-kejar oleh kaumnya sampai penghabisan, dikejar dan tidak buka lagi, nya diangkat Allah ke atas langit sampai ini kan Nabi Isa masih hidup. Satu hari Nabi Isa meliwati satu kampung, di mana kampung itu seluruh penduduknya hendak berjual rumah, berjual tanah, berjual kabun seluruhnya. Nabi Isa ini heran, lewat di situ, dengar pandiran orang ini tadi, hendak berjual rumah semuanya, nah berjual ini, berjual itu. Kisah-kisah rupanya di sekitar situ ada satu bukit. Nah bukit tadi oleh penduduk tadi digali, diambil tanahnya, diulah rumah tadi dari bukit, tanah tadi batanya dan lain-lain sebagainya. Sebagian diulah patung berhala-berhala, disembah dan lain-lain sebagainya. Lalu bukit itu menangis, saban malam menangis. Terdengar oleh penduduk itu menangis, kada nyaman lagi diam di situ. Bukit itu berhantu. Nah lalu berataan anak berjual rumah, berjual tanah, anak pindah dari situ. Tapi kada mau laku, ada orang nukari, karena padang hantu je orang. Nah rupanya di situ sebabnya, tapi penduduk tadi kada tahu. Nah, setelah mendengar itu Nabi Isa alaihissalam menghampiri bukit itu. Nabi Isa minta izin kepada Allah sholat 2 waktu untuk minta bukakan hijab. Nah, mencari tahu sebabnya kenapa bukit itu menangis. Nah, setelah sembahyang 2 rakaat dibukakan Allah hijab, lalu bukit tadi berkata, ujar bukit, kami dikeruk, kami digali, diambil tanahnya oleh penduduk sini, dibikinnya rumah, dibikinnya berhala, dibikinnya ini. Nah kami kada hendak diulah ini, diulah berhala, disembah-sembah, sedangkan kami ini namanya menciptakan Allah Ta'ala. Nah tapi dijadikan berhala, maka itulah kami saban malam menangis saja. Nah itu sebabnya. Nah oleh itu lah baru disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa
itulah sebabnya bukit tadi menangis. Sebahagian yang mau sadar nang beriman Nabi Musa, nang kada beriman awan Nabi Isa. Nah, jadi itu. Jadi sama kayak kisahnya tadi lah, orang jahil tadi menukar berhala, karenanya kada tahu, kada berilmu, disimpan di rumahnya. Nah, rumah itu asalnya murah rezeki, kada ada lagi keberkahan apa-apa, tambah susah, semakin lama semakin susah. Kemudian nah dijual kada mau laku, itu ini kada mau laku. Nah, sebabnya karena menukar berhala tadi. Nah, akhirnya ada orang nambah ilmu disampaikan karena persampaian menukar ini maulah tamna'u rizki, menghalangi rizki, menghilangkan keberkahan rizki. Nah, hanyarnya menangis sadar, begitulah jahilnya orang yang kada berilmu tadi. Maka itu jahil itu waqi'un fitar kita'at, dia jatuh lah pada meninggalkan taat, wa fi'lil ma'asi, dan mampu berbuat dosa. Bagaimana dia lah nak mendapati taat tadi sedangkan dia jahil? Nah, allati amarahullah bi fi'liha, sedangkan Allah memerintahkan untuk memperbuat taat tadi. Wala ayyi syai'in maksiatun allati nahullahu anil irtikabiha wa la yahruju min zulumatil jahli illa binuril ilmi. Nah. Dan bagaimana pula sesuatu orang yang maksiat itu allati nahahu, dia bisa menjauhi, nahullah nang dilarang oleh Allah SWT, anil irtikabiha, daripada meninggalkan nang dilarang tadi. Nah, tahu nang dilarang Allah lalu kita menjauhi itu dengan apa? Dengan ilmu. Mun kada ada ilmu macam mana nak tahu ini haram, ini kada boleh, ini jangan digawi. Nang menawakan kita tuh ilmu. Wala yahruzu min zulumatil jahil, dan kita tidak bisa keluar daripada gelapnya orang yang jahil itu illa binuril ilmi, kecuali dengan cahaya orang yang punya ilmu. Nah, maka tadi saya mengisahkan nah, di mana tadi di Taif tadi asalnya ada itu lah, waktu Rasulullah mula-mula hijrah dari Makkah ke Taif, ada namanya Adi bin Adas, itu kepalaan satu suku daripada orang Arab di Taif. Nah, termasuk Adi bin Adas itu pengusaha kurma, yang paling banyak berisi kebun kurma, berisi ini harta. Tapi inya kada setuju lah, inya lanang menolak hijrah Nabi sampai melempari Nabi dengan batu. Nabi kan terluka-luka. Inya Nabi langsung ke Madinah Al-Munawwarah, sebelum sampai ke Kuba, bangun Masjid Kuba. Nah, baru setelah di Kuba terus ke Madinah Munawwarah, nah, sampai sekarang menetap. Itu ulahnya orang jahil tadi. Jadi kita nggak ada bisa. Tapi karena masuknya Abdullah bin Abbas lah, anak daripada Ibnu Abbas tadi di Taif, beliau minta izin dengan Rasulullah berdakwah di situ, dan sampai wafat di situ, pada pindah-pindah sampai sekarang. Maka itulah Taif tak angkat derajatnya sampai sekarang. Sebagaimana satu syair, walillahi darus syekh alayya ibni Abi Bakar, demi Allah atau bagi Allah, darus syekh, kampung apa Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, haitsu yaqul, sekira-kira dia berkata, ajahlu narun liddin mar'al mar'i yukharikuhu, orang yang jahil itu adalah neraka atau api bagi agama seseorang, menyebabkan dia dibakar. Nah, orang yang jahil dengan agama itu adalah seseorang yang dapat api, lalu dengan api itulah dia dibakar. Sedangkan orang yang alim, orang nambah ilmu, wal ilmu ma'un litil kanar,
yuzifiha yutfiha ini. Dan orang yang berilmu itu ibarat air, ditilkan nar, air tadilah yang memadamkan api, atau yutfiuha yang memadamkan api neraka tadi. Nah, jadi mungkin kita kada berilmu Bapak, yang memadamkan api itu, api neraka adalah ilmu. Wa qala Sayyiduna Aribillah, berkata Sayyiduna Al-Aribillah, yaitu Umar bin Asy-Syakab radhiyallahu an. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ilma, bahwasanya ilmu itu yarfa'ul wadi'a, meninggikan keadaan kita. Nah, jadi keadaan seorang itu nama nangkat dia adalah ilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Nah, kata Imam Syafi'i tadi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa anak mulia dunia dan akhirat mesti berilmu. Jadi itulah yang mengangkat kita, walaupun sesederhana rumah kita kayak apa keadaannya, tapi ilmu tadi ada. Nah, orang-orang yang jauh datang, yang di mana aja datangannya, karena memberi kabar itu ilmu. Nah, kayak Habib Abdullah bin Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Malaysia tuh. Rumah sidin rumpang rampio lah bajajak sabdalta patah tajunggat, kapal sini isok patah, sampai Perdana Menteri Malaysia, raja-raja datang, habaib dari mana datang, menawarkan sidin tuh nak diulahkan rumah hanyar kada hendak. Nah, karena sidin kan memandang di dunia tidak ada apa-apa. Tetapi kenapa sebabnya orang datang kepada sidin itu tidak ada lain kecuali karena dia berilmu. Kisahkan dalam manaqibnya, ada Habib dari Pasuruan, namanya Habib Maksum. Dia terhutang 25 juta, 21 juta. Kada ada bisa akal lagi nak bayari. Nangaran hutang itu wajib dibayar sebelum mati. Kita tahu dalam hukum Islam, hukum fikih, hutang haja sedikit kada terbayar, pembayarannya 70 waktu sembahyang di akhirat. Apalagi nang banyak berjuta-juta, bermiliar-miliar kada terbayar. Berapa kita bayarin ibadah sembahyang kita. Nah, ada jalan lain lagi. Habib Maksum ini sidin pasrah, tawakal lah, sembahyang, lalu terdengar di Kalimantan Selatan, di zaman sidin itu masih hidup Guru Kumpul, masih hidup. Sidin tawajuh, yakin Guru Kumpul itu wali, kada ada lain lagi ke situlah. Tulak melepaskan diri daripada hutang tadi. Nah, sampai tulak ke Banjar itu pun berhutang. Nak menamai Guru Ijai, Guru Sompol kan berhutang. Hutang banyak. Nah, nak melunaskan hutang tadi. Karena ketakutan mati soalnya. Sampai di Banjar, karena Habib terima sidin, dimuliakan sidin. Belum lagi sempat minum, Habib Maksum tadi lah ngomong beberapa perkataan dari Guru Sumpol menjelang hadam-hadam sidin, menyuguhkan air, menyuguhkan makanan. Kada berapa lama datang salah seorang, kada tahu dari mana Habib pun kada tahu juga sih, kada nakuni, membawa satu cek duit lah. Guru Kumpul, Guru Ijai pun kada maitihi lah. Dan Habib Maksum kada berkisah lagi bahwa sidin datang ke situ nak minta bantuan, artinya berhutang, hutang 21 juta ini kayak apa caranya supaya terbayar. Kada ada berkisah. Sebagaimana ketika aku ziarah menghilangi beliau itu lah, ini aku seorang menghadapi Guru Ijai itu bahwa sidin wakin wali, belum sempat berucap aku sudah tahu sidin. Jadi aja aku Guru Mal dan Guru Mal apa aja, ada minta doakan aja.
Sampai ke situ pandai-pandai dari mana datang langsung sidin doa, kada ada suruh berdoa. Berarti sidin dah tahu lah. Nah, ya sama Habib tadi tahu sidin. Nah din ada Habib, nih ceknya insya Allah cukup untuk ente bayar hutang. Jadi sidin tuh kada maite juga berapa cek duitnya tadi karena guru ija ini termasuk orang kaya lah sidin. Sidin pengusaha, di masa sidin dia punya CP air mineral ada di zaman itu, PT Azahra ada, dan toko-toko banyak di Banjarmasin, di Banjarbaru, sampai sekarang masih banyak di Martapura. Jadi duit-duit tuh sebagian dari situ, bagian-bagian orang banyak, orang wali lah. Bayar diitihi oleh Habib Maksum, pas benar 21 juta. Kada kurang, kada lebih. Jauh aja insya Allah cukup untuk ente nih duit nih 21 juta nih. Itu pas banget. Kada ada kisah-kisah lagi Habib Maksum datang ke situ, anak bayar hutang, pinjam-pinjaman, cuma yakin bahwa sidin itu wali. Jadi orang berilmu itu tambus pandangannya ma'rifat arifillah. Nah itu kan kada sama tadi. Orang nambah ilmu nang kada ilmu. Nah jadi wa alam anna ilma yarfa'ul waqi, ketahuilah olehmu kata Habib Sayyiduna Aribillah Umar bin As-Sakaf ini, nang mengangkat engkau itu kedudukan itu adalah ilmu. Wal jahla yunzilur rafi'ah. Nah, sedangkan orang yang jahil itu dia menurunkan derajat kita, kedudukan kita. Jadi jangan sekali-kali kita anak jahil, kata Sayyidina Ali tadi, makin jahil makin turun kedudukan kita. Lah, diirti kah? Men kita jahil, kita datang kada dipandang orang ada. Nah, kita kada diingat orang. Kita ada kada dimuliakan orang. Kita bersama-sama kada dimuliakan orang. Nah itu nangarannya wajah la yunzilur rafi'ah. Orang jahil itu diturunkan Allah kedudukannya. Begitu orang berilmu tadi dia yarfa'ul wadi. Paman sarupa nasabahu, maka barang siapa mulia nasabnya karena dia berilmu. Nah, walaupun misalnya kita ini Bapak Ibu lah, kuitan aja alim, kuitan wali, tapi kita kada alim, kada wali, sebab orang tua kita riba ilmu, kita dimuliakan Allah. Tuh lah masih hidup Habib Abu Bakar jangarannya. Jadi kada berbaju-baju, kada baruku aja nah, betapi kadang sebanggaran kadang Habib Wali Mazhub, cucu daripada Habib Abu Bakar Gresik, Wali Kutub. Berkunjung beliau ke pondok pesantren itu yang di Madura, Kiai Halil Bangkalan, dimuliakan orang. Lah sih kada betapi apa kada. Nah, karena apa? Karena paninian sidin itu Habib Abu Bakar itu Wali Kutub. Nah, jadi nasabnya aja mulia. Nah, kita barangkali Bapak Ibu laki apa nuntut, ya orang bari itu abah ibunya tuh penuntut, rajin nuntut ilmu. Anak kita sepaninggal kita yarfa'u, tak angkat derajatnya dengan sabab ada ilmu tadi itu. Bangun kita kada berilmu, nasab kita kena anak-anak kita tuh kada dipandang orang apa, pandang orang sebelah mata aja. Wa azlama bil jahil, dan segelap-gelapnya dengan kejahilannya itu. Hasbuhu nazala bil hal, sekira-kira menurunkan tiap-tiap keadaan. Jadi di mana-mana aja orang-orang yang jahil itu, di mana-mana aja kedudukannya terus diturunkan Allah. Ada diangkat Allah karena dia jahil tadi. Wa udia maqamu ma'al juhal. Nah, jangan kita digulungkan, dikelompokkan dengan beserta orang-orang jahil. Maka itu kita tadi mesti keluar daripada orang-orang jahil. Orang-orang jahil itulah orang-orang yang kebanyakan awam. Maka kata Habib, pamal hayatu illa li ahlil ilmi,
barang siapa nang hidup maka hendaklah dia bakawan dengan orang nang berilmu. Nah, banyak aja orang nang berilmu nih nah, walaupunnya kada alim banget, tapi berilmu itu aja kita jadi akankah kawan. Karena ada perkataan ini dalam kitab Matla'ul Bahrain, Syekh Muhammad Bazamal, dikutip perkataan beliau dalam kitabnya. Orang seorang tuh masuk neraka lah, ujar Allah Ta'ala pada Jibril, panggil orang tuh, ditimbang di apa lah, ada amalnya memang karena jahil. Nah, kita coba takuni dulu Allah Ta'ala. Ujar Jibril, Allah Ta'ala jangan lebih tahu, takuni. Pertama, pernahkah dia lah duduk sama orang alim? Pada pernah. Masukkan ke neraka. Ujar Allah, panggil lagi Jibril, takuni lagi, pernahkah dia bersama-sama makan atau apakah beserta orang alim? Kada pernah juga. Nah, takuni ini sampaikan namanya, ngarannya siapa, kada sama dengan orang alim. Penghabisannya Allah Ta'ala Jibril panggil lagi dia, coba tanyakan lagi. Nah, ya penghabisan takunan itu, pernahkah dia berkawan bersahabat bisuh bil ilmi dengan orang yang berilmu? Ujarnya pernah, ada dari si kawan lah, dari sekian banyak kawan tadi orang yang berilmu. Nah, lalu Allah Ta'ala keluarkannya, jangan masalahkan ke dalam neraka, tada pulur jannah, masukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi kita berkawan orang yang berilmu pada rugi lah. Famal hayatu illa li ahli ilmi, wamal mautu illa li ahli jahil. Nah, jadi Habib jangan ikam mati dengan kawan-kawan orang yang jahil. Nah, coba kita mati berkawan orang jahil, ditalkinakannya kada lah, dikuburakannya sembarangan, dibacakan Yasin kada. Nah, diziarahinya apalagi inya dikubur tatawaan, kita makam di dalam. Nah, tapi mun orangnya alim, nama antar kita kubur tadi nyamannya. Dari kita diarak inya bajikir, dan dibacakannya ini pahalanya untuk kita, dikuburnya kada tatawaan, baca Yasin, baca Quran. Nah, dibacakannya ini, diziarahinya kita diingatnya, karena ini alim berilmu. Nah, maka itu carilah kawan nang di ahli ilmi. Kama kila, sebagaimana dikatakan di dalam syair, wa fi jahli qablal mauti mautu li ahli. Orang nang jahil sebelum dia mati, maka matilah dia beserta orang jahil. Fa ajsaduhum qablal kubur. Barang siapa nang duduk beserta mereka nang jahil tadi, sebelum dia masuk kubur, berarti seolah-olah sama kayak berada di kubur. Nah, karena jahil. Wa imra'ata lam yahya bila ilmi maita. Dan jika seseorang tidak hidup kecuali dengan berilmu, sama dia dengan orang mati. Artinya seseorang yang hidup kada berilmu, agama mau kumakan sama kayak orang mati. Kenapa sama kayak orang mati? Kada dapat pahala. Gawiannya tadi maksiat, dosa aja, karena jahil. Nah, nama undang benda nang apa teh itbaul khair tadi dengan adanya ilmu kan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ini tadi karena ada ilmu. Tapi karena jahil, walaupun hidup sama kayak mati. Walaisa lahu hatta nusur, maka tidaklah bagi engkau sehingga engkau kembali kepada kubur. Fahiyal ilmi hayatul abadah. Maka bagaimanakah ilmu itu adalah kehidupan abadi di dunia, di akhirat tadilah. Ilmu tadilah membuat kita
selamat, bahagia, sa'adah tadi. Karena yang al ilmu ini tadi kan asal apa arti daripada ilmu itu adalah aslu sa'adah. Aslu sa'adah tadi adalah asal daripada kebahagiaan abadiyah yang abadi di dunia wal akhirah. Wa fil jahli mautul abada. Nah, sedangkan orang yang jahil bodoh itu mati selama-lamanya. Walaupun dia hidup dihukumkan sama kayak mati. Wastaddu, maka jauhilah olehmu. Laisa man mata pastaraha bimaitin. Nah, tidak adalah bagi seseorang yang mati mendapatkan kelapangan dengan kematiannya kecuali ada ilmu. Innamal maitu mutul ahya. Hasanya orang mati itu adalah mati walaupun hidup. Tapi orang jahil walaupun dia hidup sama kayak mati, apalagi sudah mati. Maka itu Habib ayyuman mata bijahli wal bu'du anillah wa huwal mutu hakikata wa in kana hayyan suratan wa jisman intaha. Maka bagaimanakah orang yang mati pula sedangkan dia jahil, sedangkan hidup aja sama kayak jahil. Wal bu'di anillah. Nah, maka kita berjauh berlindung diri daripada Allah, daripada kejahilan. Wa huwal matu wa huwal maitu. Maka dianya orang mati itu hakikatnya adalah wal jahlu, orang yang jahil. Nah. Wa in kana hayyan, walaupun dia hidup. Tapi lah nangaran nang mati dia hakikatnya jahil walaupun dia hidup. Suratan jisman, tapi hidupnya orang nang jahil tadi dihukumkan mati, dia punya jisim. Batubuh kayak kita nih berjalan ke situ sini. Nah, maka ketika kita haul tahun dulu lah, bagus pulang guru Yanol tuh. Beliau tausiahnya, kada pernah saya minta tuh yang disampaikannya nang maisi majelis ini orang-orang jauh, Bang. Maka itu Bang di mana-mana berdahulu orang-orang jauh. Nah, untuk mengambil keberkahannya seperti Nurul Ilman. Itu ada perkataan salah satu tuan guru lah, Kiai Haji Abdul Qadir Gulam kan apa Ujasidin. Kami ini Abdul Qadir itu ada dua, saya tahu di Nurul Iman itu ada Abdul Qadir Ano. Aku ada sekolah situ, cuma bayarin sekolah situ di bawah Lipanimian. Cuma karena pas sekolah itu sudah pemunduran lah, guru-guru tuh ada lagi. Sama masih hidup lagi guru Abdul Qadir itu. Beliau berkata, kami ini beliau di Nurul Iman Jambi ini ibaratnya pohon kelapa yang condong ke laut. Baiko lah bahasa Jambi itu. Nah, dulu bisa bahasa Jambi ini kan bisa Jambi. Jadi buahnya jatuh hanyut ke laut, diambil orang siko jasin tidak mengambil. Dia jauh, hanyut orang jauh lah ambilnya. Artinya penduduk asli dari Nurul Iman itu kata tapi ada nang sekolah agama situ, banyak sekolah anak umum nah jadi pegawai aja. Habis guru-guru generasi itu matian berataan, maka siapa nama ajar lagi? Orang yang jauh ini ya tamat bulikan. Bulik kampungnya ada mungkin majar situ, paling menyamurnya majar ke Dalawas. Nah, maka saat itulah Nurul Iman itu sampai sekarang boleh dikatakan hidup mati. Karena tenaga intinya itu udah ada lagi. Jadi kita kayak itu juga Bapak Ibu lah, Masjid Taklim kita ini, andai kita berumur panjang, kita dimulakan Allah rezeki, terbangun nanti, barangkali kami generasi asas pendiri ini kada ada lagi, insya Allah ada nama lanjutakan. Nah, mengembangkan perjuangan orang-orang lama tadi. Jangan seperti kayak itu. Di waktu itu jaya menghasilkan ulama-ulama. Kan Nurul Iman itu 50% Indra Gilhilir ini ulama-ulamanya banyak sekolahan situ dididik. Tetapi lihat wayah ini. Seikong ada lagi orang sekolah itu kada ke Banjar, ke Jawa. Kan apa? Nah, paling-paling Jambi lagi itu benar al tungkal lah, al baqiyatus salihat.
Nah, guru-gurunya alumni situ. Padahal nama didik itu nurul iman semuanya. Tetapi karena itulah kesalahan kita nang mengambil keberkahan tuh orang-orang jauh. Nah, jadi memang kayak itu perkataan guru Yanur ada nyinggung di mana-mana lah pengajian tuh badahulu orang nang jauh-jauh. Nah, kayak guru sekumpul tuh. Ulun dulu tahun 2004 Banispo orang gak ada orang tawakan sih Den malah jauhnya jadiin dari Sumatera. Ulun tahu sini Sumatera 4 Banispo ke sini tawakan sih Den kayak model apa ngarannya langka. Nah, hanya 4 Banispo. Lalu esok pengajian Sidin baca kitab ilmu nabras kayak model nyinggung orang Jasidin kalau berjalanan ke rumah orang alim itu usahakanlah belajar napakah dan berusaha jadi muridnya. Nah, jadi seolah-olah nyinggung aku nah seolah-olah nyinggung aku hanya niat hanya 4 nispo. Nah, maka itu tawakan Sidin. Nah, sedangkan orang yang jauh-jauh Kiai Haji Abdul Salam ading guru bahid tuh nah dari Barabai 2 tahun bulik-bulik Sidin ngaji. Mun guru bahid tuh lah Sidin dari kadang bapadah itu murid asli guru sekumpul. Cuma guru bahid Sidin kada hendak mengangkat derajat Sidin itu dengan karamat guru ijai karena sering dipanggil guru ijai dimuliakan guru ijai itu karena guru ijai hubungan kuitan itu sudah Kiai Murni itu sudah akrab lah sama-sama wali. Tapi Sidin kada enak karena padahkan orang pengajian Sidin itu masyhur lah banyak orangnya karena suka menyambat karamat-karamat guru ijai. Apalagi Sidin berpadah aku nih murid guru ijai kada enak Sidin. Nah, kada enak kada kayak guru-guru lain tuh ada. Jadi kada ada bunyi-bunyi hal-hal itu sampai sekarang. Nah, memang kemasyhurannya yang jelas Sidin lah nasabnya tadi mulia turunan Datu Pelampayan, Witan Sidin Wali, orang alim, nah, berataan semuanya. Nah, kayak itulah juga kita kita berilmu, insyaallah nasab keluarga kita, ahluhu, anak-anak kita tadi mulia. Waqala ba'du salam, berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf lah ulama-ulama bahari ada yang memadahkan salaf ini lah 100 tahun sesudah Rasulullah, artinya habis sahabat tabi'in itu sah ulama salaf. Kalau halal 300 tahun ada madahkan sesudah ulama sesudah sahabat ada 500 tahun. Maka timbul lagi perkataan ada ulama mutakaddimin dan mutaakhirin. Nah, apa perkataan ulama salaf? Khairul mawahibil aqli wa syarrul masaibil jahli. Sebaik-baiknya lah penghabisan akal adalah orang yang berilmu. Lihat kayak apa aja orang yang berilmu itu nang sulitnya sehabis-habisnya keluar daripada ilmunya tadi dapatnya makali walaupun kada bahasa sempurna tapi selamatnya. Wasarul masaib, nah sejahat-jahatnya musibah adalah orang yang jahil. Nah, maka tadi kan yang paling besar musibah di dunia ini bukanlah kebangkrutan lah, bukanlah kemiskinan, bukan itu ini adalah orang yang kada bisa berzikir, nah, kada bisa zikrullah. Wali ba'dihim, nah, dengan sebagian setengah mereka. Sebagaimana kata syair ta'allamu falaisa mar'u yuladu ilma. Orang yang menuntut ilmu maka tidak adalah dia seorang
melahirkan anak kecuali pula alim. Artinya dasarnya kebanyakan lah zahirnya orang itu berilmu, insya Allah melahirkan anaknya aja berilmu juga. Ibarat pohon tuh kada jauh gugur dari batangnya. Tapi di mana orang yang kada berilmu mungkin melahirkan anaknya berilmu? Bisa aja terjadi. Walam yuqaddar, nah kada dicakin dalam Tuhan tuh bisa aja terjadi. Tetapi itu anak dir kalau makdum jarang terjadi. Mana bisa, itu papatah ada dalam mantik lah, gila kitab mantik Ibrahul Munham. Bahari Al-Ajhar itu universitas nang tertua di dunia, Maroko lah. Al-Ajhar itu diundangkan dari numanti ulama. Di Ajhar itu keseluruhannya ulama. Artinya dengan adanya ulama Universitas Al-Azhar itu kebanyakan membentuk ulama. Nah, tapi kada barat kemungkinan karena kita di sini ada pesantren, ada majelis taklim, insya Allah bisa menjadikan mendidik orang nambah berilmu. Nah, jelas itu dulu salah sebabnya. Namunnya itu kada ada lah asa tangalih sih kita jauh. Walaupun ada, tapi kada mustahil. Nah, tapi jarang terjadi itu. Nah, sebab itulah dalam syair ini ta'allamu falaisa mar'u yuladu aliman. Orang yang berilmu maka tidak adalah seseorang itu pasti dia melahirkan pula anaknya alim berilmu. Jadi kalau ada gurunya alim, berkemungkinan muridnya alim. Tapi kada pasti juga Bang. Cuma tiap-tiap muridnya alim, gurunya insya Allah lebih lagi alim. Walaisa akhu ilmi kaman huwa jahil. Nah, tidak mungkin orang yang bersahabat kada berilmu kaman huwa jahil, maka bagaimana dia bisa jahil? Sebaliknya, orang yang kada bersahabat dengan berilmu pasti jahil. Nah, tapi mungkin bisa aja, tapi sebabnya berkawan dengan orang berilmu makalah dia berilmu tadi. Wa inna kabiratal qaumi la ilma indah. Nah, jika kebesaran kaum itu terlihat, nah, la ilma indah, apakah mungkin tidak ada ilmu di sisinya? Kita melihat Bapak Ibu Cina. Cina itu mun kita orang Indonesia kada kawadian situ. Cina itu midannya, maka itu Rasulullah bersabda utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Negeri Cina itu buminya gunung-gunung batu-batu yang tinggi-tinggi menjulang dadar, hamparan tanah datar kayak kita ini ngalih cari. Tapi kotanya lebih indah dari kota kita. Di pinggir bukit, di atas bukit, di gunung kawanya mulai rumah. Karena kecerdasannya orang Cina tadi. Berarti dasarnya dia punya ilmu. Ya, mulai jembatan dari kaca. Kita mana ada sih mulai jembatan dicampak kaca. Kakanakan gak ada berilmu catoknya. Kaca ada wani kita berjalan. Nanggapnya kaca teman. Nang dalamnya 200-300 meter tenang sungai dilaluinya teman. Ibaratnya orang. Jadi mana-mana mungkin kaum itu terlihat kemegahannya kecuali mesti ada ilmu. Wa in kabiran qaumi illa ilma indah. Kecuali ada ilmu di sisinya. Nah, sebaliknya saghirun idza naqat alaihil mahafil. Tapi mana mungkin pula orang yang kecil, yang halus apabila terjatuh atau menampati alaihil mahafil itu dia artinya kosong. Nah, kosong daripada ilmu. Maka dihukumkan sama lah kayak negeri yang halus. Nah, kayak negeri halus kayak kita nih. Kayak pandang orang ke negeri halus pada tanah banyak kan. Tapi kada kawang bangun. Satu, duitnya kada ada. Pertama, ilmunya kada ada. Kita bangun sini tahunya awan ulin aja di bahari ulin mana tahan lawasnya. Diulah tingkat-tingkat banyak kada kawal lawas. Orang Cina aku pula
Nah, kada jauh-jauh aja ke Malaysia waktu umrah tuh nah. Jadi dipandu oleh Salul Mutawid di situ di mobil. Mutawid orang di Derawan Pak. Kita masuk program umrah 1 hari di Malaysia tuh. Ada beberapa tur yang kami kunjungi. Nah, cuma yang kukisahkan ini salah satunya adalah gedung Kambar WTC yang dihancur Osama bin Laden tuh, mirip dibangunnya di Malaysia. Jadi di situ itu kampung Melayu asli, perkampungan Melayu asli. Tapi orangnya ada banyak pindahan karena dibangun gedung tadi. Itu luas tanah 10 hektar, bangunannya tinggi 88 tingkat, 2 menara kembar, punya apa namanya Pertamina punya tenaga kerjanya 80.000, samaan kita orang Salak banyaknya. Nah, ada foto-foto situ. Bangunannya daripada stainless asli karat, kada mau bakaratnya. Nah, hibatnya siapa nambangun itu. Jadi tanah di situ ada di Malaysia ini 2 daerah, satu yang terletak di Jalan Hampang, daerah Bukit Nanas, itu tanah di situ lah Teramli Bakubur. Sepanjang situ tanah ukurannya 1 tapak kaki ini 10.000 ringgit, 33 juta. Jadi on basic kita 10 meter panjang 20 meter, sugih banget dah. Awan di situ tadi seputaran Menara Kembar tadi itu tanah setapak batis 30.000 ringgit. Maka itu orang asli Melayu dijualinya hanya pindah-pindah ke lain karena tanah mahal. Jadi di bangunan-bangunan tinggi dan bangunan. Nah. Negeri Malaysia. Ulun biasa juga ke Jakarta. Tetapi kalau bangunan tingkat tingginya asalnya tingkat mengalahkan Malaysia. Cuma kelebihan Jakarta jalan lebih indah karena kita baru membangun tersusun rapi. Malaysia daerah pemukiman padat, tetapi walaupun halus dia sangat juga bagus, maju, banyak bangunan tinggi menjulang. Nah, disitulah kita melihat berarti kaum tadi terlihat kebesarannya karena mereka punya ilmu. Kemudian ini yang kedua, saya takjumi lagi ketika kami dibawa itu sembahyang di Masjid Putrajaya, di mana di situ asalnya kata Mutawid itu perkebunan sawit milik masyarakat, milik PT-PT, digusur habis oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Bukan ratusan hektar lagi, ribuan hektar. Pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Nah, di sampingnya tuh dibangun kantor Perdana Menteri. Saya ada berbincang-bincang itu ketika sembahyang. Di masjidnya itu Bapak Ibu memang 1 lantai, tapi halamannya luas, tempat wudhunya jauh luas. Mampu menampung jamaah 30.000 banyaknya. Dan bangunannya itu yang saya takjub, ada banyak tiangnya, selalu luas itu tuh. Masjid kita salah halus kayak itu tiangnya kagak ganalan, enggak kurang, kagak ganalan masjid, tiangnya sepemanang mata. Jadi ya, ini kami kalau sini nanti bulan puasa, kami menghadirkan imam tarawihnya dari Makkah Al-Mukarramah. Kok kita salah nih nggak bisa menghadirkan imam tarawih, menghadirkan imam dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi sembahyang waktunya nih pun bilalnya, imamnya, merdu suaranya digaji oleh Perdana Menteri. Jadi asal takjub. Nah, itulah Bapak Ibu hadir rahimullah, itulah kebesaran satu daerah, satu negara. Yang membedakan itu adalah ilmu tadi. Tidak ada lain kecuali ilmu itu dunianya belum akhirat. Jadi saya tanya, di mana kampung durian runtuh itu yang dimainkan Ipin tuh? Itu tak ada, Cik. Itu ada hanya di dunia Ipin katanya. Tak ada tuh. Mana kampung untuk dalam durian runtuh tuh tak ada. Tuh hanya di dunia Ipin aja.
Tak ada. Kalau bahasa Malaysia tuh saya ngerti semuanya, Bu. Paham aja. Karena ada jauh beda dengan bahasa kita Indonesia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, barangkali inilah dapat yang saya sampaikan pembacaan kitab Al-Minhajus Sa'awi. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semuanya. Terdapat ilat salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.